Sekarang teman-teman bisa perhatikan di time frame weekly itu ada yang namanya ini. Pola apa itu? Yang tahu coba tulis di komen. Yap, ini adalah BE atau bearish engulf. Ya, bearish engulf. Bearish engulfing ini mengindikasikan atau memberikan kode, ya, signal bahwa terjadinya reversal, ya, di market. Itu yang pertama. Ya, ciri-ciri reversal terjadi di market weekly-nya karena adanya bearish engulfing. Pergerakan antara uptrend menuju ke downtrend, signalnya sudah mulai terlihat dari pembentukan bearish engulfing di market weekly. Artinya di minggu berikutnya akan ada potensi untuk reversal. Tapi apakah benar reversal kita belum tahu. Kita akan lihat konfirmasi yang ada di time frame kecil, daily dan H4, ya, daily dan H4 atau H1. Oke, seperti itu. Nah, minggu kemarin ada candle hijau naik. Ini sebagian mengatakan bahwa ini candle koreksi untuk market kembali turun. Oke, sekarang kita masuk ke time frame daily, teman-teman. Ya. Nah, di time frame daily Anda lihat di sini, ya, ada pergerakan yang cukup kuat, ya, cukup ngotot begitu, cukup memaksakan untuk menembus level ini, ya, di level harga berapa ini, 2922 kurang lebih, ya. Ada beberapa candle yang mencoba untuk masuk menembusin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candle saat ini. Artinya 1 minggu nih, 7 hari, ya, 7 hari. Nah, ada dua persepsi, ya, ada dua persepsi, ya, ada dua persepsi dari terbentuknya atau dari terciptanya beberapa candle tadi ini yang berusaha menembusi level atau dinding penghalang ini atau level resisten ini, ya. Yang pertama adalah semakin sering, ya, level atau area, ya, atau zone, ya, disentuh, maka semakin lemah pertahanannya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya, adalah pendapat yang kedua adalah semakin sering atau semakin sering disentuh satu level atau zone atau area tersebut, menandakan bahwa level tersebut adalah level yang kuat. Kalau dia resisten berarti dia resisten yang kuat. Kalau dia support berarti dia support yang kuat. Nah, mana dari dua persepsi itu yang benar? Dua-duanya bisa saja benar, oke, tapi dua-duanya juga bisa saja salah. Kenapa? Karena semua tergantung daripada pergerakan atau bisa dikatakan di sini supply dan demand-nya, ya. Oke, bisa saja terjadi karena supply dan demand-nya. Tapi kalau kita berbicara tentang teknikal di sini, ya, maka pendapat yang pertama itu bisa lebih cenderung, ya, di
terima atau bisa lebih masuk akal. Kenapa? Karena secara logika ya, dinding yang kokoh kalau terus dibenturkan, kalau terus disentuh, kalau terus dihantam, cepat atau lambat akan hancur, akan tembus juga. Ya, batu yang keras apabila sering ditetesi dengan setetes air berterusan, maka bisa juga berlobang gitu. Nah, kalau yang kedua tadi, bahwa satu level yang sering disentuh, maka dia dipertandakan adalah level yang paling kuat, paling kokoh. Nah, tapi bisa juga ya, itu bisa hancur ya. Bahkan persepsi yang pertama ini lebih masuk logika gitu, teman-teman. Nah, tadi di tab weekly ada bearish engulfing dan ada ciri-ciri reversal. Oke, sekarang kalau di daily kita melihat ada pergerakan yang cukup signifikan untuk menembus area yang di atas. Ya. Kita melihat ada pergerakan di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ada bullish engulfing. Kalau tadi di weekly bearish engulfing, kalau ini bullish engulfing. Ciri-ciri untuk naik. Ya. Ciri-ciri untuk naik. Jadi kalau misalkan yang mana harus diikuti, Bang, gitu. Apakah yang di weekly atau yang di daily? Ya kembali lagi, Anda position trader atau intraday. Kalau Anda position trader, Anda bisa mengikuti yang namanya di weekly. Kalau Anda position daily intraday, Anda bisa lihat ambil peluang di daily. Nah, kita ambil peluang di daily itu karena kita masuknya hari ini. Bisa saja pergerakannya hari ini dia naik dulu gitu. Dia naik dulu sampai di level support yang di atas ini, resisten di atas ini, baru dia kembali terjun mengikuti pergerakan yang ada di weekly. Bisa juga seperti itu. Oke? Nah, tapi kalau misalnya teman-teman trader tadi ya masuk ambil dulu, buy dulu mungkin ya, seperti itu. Oke? Kita lihat di H4. Kalau memang kita ambil patokan adalah di daily, maka kita lihat di time frame kecilnya apa, untuk masuknya seperti apa. Maka untuk masuk di sebagai trader intraday, maka carilah peluang-peluang di mana, di time frame lebih kecil. Nah, time frame lebih kecil. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada pergerakannya. Di time frame lebih kecil dia cenderung sideways. Berarti secara bijak ada baiknya Anda menunggu ada level yang di breakout. Apakah yang level yang di sini, resisten di sini, atau support yang di sini, support 1 atau support 2 ya. Resisten 2 nya ada di sini, ini resisten 2, ini resisten 1 ya. Nah, kalau misalkan ternyata nih skenario nya dia ya, skenario nya market, oke. Batuk lagi. Oke. Seandainya skenario marketnya seperti ini, teman-teman ya. Market berhasil breakout area ini ya. Resisten pertama di breakout, maka dia akan mencari resisten kedua. Nah, kapan kita masuk, teman-teman? Tunggu dia breakout lagi kembali, reject kembali, baru kita masuk. Kalau misalkan dia ternyata breakoutnya ke bawah seperti di sini, nah, dia breakout support 1, support 2 ini, maka tunggu dia balik lagi, baru kita entry. Ini entry. Oke, dia akan masuk ke sini ya, seperti itu. Nah, bijaknya seperti itu. Kalau misalkan teman-teman intraday, ya pastikan bahwa time frame yang Anda analisa itu menjadi faktor penentunya, memberikan pengaruh terhadap keputusan Anda untuk masuk ke market ya.
Nah, buat teman-teman yang mau belajar tentang trading dari awal, dari belajar tentang trend, dari belajar tentang cara marking area, ya, menentukan level support dan resisten, boleh DM, boleh komen. Nanti kita akan belajar sama-sama. Ya, seperti itu. Nah, mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga ini bermanfaat. Dan karena video ini panjang, akan terbagi beberapa part. Ya, terima kasih. Support terus channel TikTok Unity Trader dan subscribe juga YouTube Unity Trader. Cari aja, ya, Bang Juri Unity Trader gitu. Nanti teman-teman kita bisa belajar bareng-bareng. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.